kalau ada mau orang meninggal, seakan-akan pandosanya itu lotak, bunyi betul itu. Wah, itu ada orang meninggal. Enggak lama, kira-kira 1 tahun sudah siaran orang meninggal, betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya berkunjung ke Kelurahan Patian Wetan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Ada sebuah masjid tua ya yang kurang lebih sekitar 200-an tahun. Ya benar, 200-an tahun lah usianya. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan oleh salah satu penderek dari Pangeran Diponegoro yang pada waktu itu setelah Java Orlok atau perang Diponegoro usai kemudian pergi ke Ponorogo. Masjidnya ada di belakang ini, namanya Masjid Baitu Taqwa. Kalau dulu disebut sebagai Masjid Pandirejo. Ikuti terus videonya. Inilah Masjid Pandirejo. Masjid Pandirejo adalah nama lamanya. Sedangkan sejak dipugar atau direnovasi pada tahun 1989, selanjutnya disebut dengan nama Masjid Baitu Taqwa. Masjid ini adalah salah satu masjid kuno atau masjid tua di Ponorogo. Konon didirikan kurang lebih pada tahun 1830-an sampai dengan 1840-an. Yang mendirikan Masjid Pandirejo adalah Kiai Aspan. Kiai Aspan sendiri adalah salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro, yang mana sejak tertangkapnya Pangeran Diponegoro dan dibuang keluar Jawa, Kiai Aspan beserta para penderek Pangeran Diponegoro yang lain kemudian mengasingkan diri ke arah timur. Nah, salah satu ciri dari masjid penderek Pangeran Diponegoro adalah adanya 2 buah pohon sawo atau adanya pohon sawo yang ada di depan masjid. Kiai Aspan sendiri pada masa itu kemudian diambil sebagai menantu oleh patih terakhir Ponorogo Kutha Wetan, yakni Patih Suromejo. Sebagaimana masjid-masjid kuno yang lainnya, Masjid Pandirejo atau Masjid Baitu Taqwa ini juga ada hal-hal yang kadang terjadi di luar nalar. Dari cerita yang kami dapat, yakni dari zuriyah Eyang Suromejo dan juga Eyang Kiai Aspan, diceritakan bahwa dulu seringkali terjadi orang yang tidur di dalam masjid ini karena badannya tidak bersih, kemudian dibuang keluar. Pun juga karena di belakang masjid ini ada pemakaman, sudah barang tentu ada keranda mayat atau yang lazim disebut sebagai pandoso. Nah, pandoso tua yang terbuat dari kayu ini apabila akan ada orang yang meninggal dunia, maka seolah-olah terdengar bunyi kemlotek atau bunyi kayu saling beradu yang mana dapat didengar dari kejauhan. Tak selang berapa lama, kemudian akan segera ada berita duka atau kabar terdengar bahwa ada warga sekitar yang wafat dan akan dikebumikan di pemakaman di belakang Masjid Pandirejo ini. Cerita-cerita mistis semacam itu memang seringkali kita dengar dari masjid-masjid tua yang keberadaannya memang hampir tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo ini. Nah, fokus kita sebenarnya bukan pada cerita mistis atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi dalam masjid tersebut. Akan tetapi, bahwa sebuah pelajaran menarik apabila badan kita tidak bersih, niatan kita tidak bersih, ternyata juga tidak pas ketika kita tidur di dalam masjid.
Terbukti bahwa makhluk gaib yang berada di tempat ini pun tidak menyukai orang-orang yang tubuhnya tidak bersih, orang-orang yang hatinya tidak bersih untuk tidur dan menempati masjid ini. Sehingga terjadilah cerita-cerita orang yang badannya tidak bersih kemudian dibuang keluar dari masjid ini ketika tidur. Di samping itu pula, sebagai generasi muda Ponorogo, kita patut berbangga hati bahwa wilayah kita ditebari dengan rumah-rumah Allah seperti ini. Memakmurkannya adalah salah satu kewajiban kita. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar Masjid Pandirejo. Ya. Namanya memang Masjid Pandirejo gitu? Dulunya Masjid Pandirejo, terus ada istilahnya administrasi dari pemerintahan disuruh membuat nama masjid itu dinamakan Masjid Baitul Taqwa. Oh gitu. Ini Pak, kok informasinya dulu kalau masjidnya agak gawat itu gimana ceritanya? Gini, dulu itu masjid ini kan untuk pendidikan orang-orang Islam 4 lingkungan utamanya itu bersatu di sini. Oke. Terus setelah itu kalau masjid sini itu sebelum direhab itu memang yoninya itu luar biasa. Aroma yoninya itu memang luar biasa. Kalau ada anak istilahnya itu tidur di masjid kalau enggak benar-benar suci, katakan habis minum gitu aja ya. Itu itu faktanya tak dibuang, diangkat. Takbir jam 12 enggak takbir hari lebaran. Iya. Salah dijatuhkan. Sering itu, enggak omong kosong loh ini. Faktanya tak. Gitu. Itu kalau rehabnya tahun berapa itu Pak? Itu rehabnya tahun 89 enggak terakhir. Iya sampai finishing 89. 89 Ya. Setelah itu sudah menjadi masjid seperti yang lainnya Ya, sekarang. seperti ya yang modern itu. Jadi kalau ada mau orang meninggal, seakan-akan pandosanya itu lotak, bunyi betul itu. Wah, itu ada orang meninggal. Enggak lama kira-kira 1 tahun sudah siaran orang meninggal, betul itu. Ngaten nggih. Tapi sekarang enggak. Karena berjalannya waktu Ya, nggih. berjalannya era zaman ini. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunjungan kita ke Masjid Baitul Taqwa atau dulu dikenal sebagai Masjid Pandirejo, lingkungan Pandirejo, Kelurahan Patian Wetan, Kecamatan Wabatan, Kabupaten Ponorogo. Banyak sekali masjid-masjid bersejarah yang ada di Ponorogo ini ternyata. Salah satunya adalah Masjid Pandirejo ini. Sesuai dengan yang sudah kita dapatkan keterangannya, bahwa masjid ini didirikan oleh Kiai Aspan, seorang dari Bagelen yang merupakan prajurit Pangeran Diponegoro, atau katakanlah salah satu panglima dari Pangeran Diponegoro. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga menambah wawasan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.